Kita lanjutkan. Tanbihun, ini suatu tanbih peringatan. Inna zuhdal hakikiyah, sesungguhnya zuhud yang sebenarnya adalah zuhud burudatud dunya ala qalbil abdi li ajlillah wa azimi thawabih, sikap dingin kepada dunia di hati seorang hamba karena Allah Ta'ala dan karena pahala Allah yang sangat agung. Tuh, ya, namanya zuhud, dingin hati. Wa muqaddimatuha, permulaan dari zuhud itu tarku talabil mafqudi minad dunya, tidak mencari sesuatu yang hilang dari dunia. Kalau yang hilang dunia, tidak, ya, tidak mencarinya lagi. Wa tafriqul majmu'i minha, dan membagi-bagikan apa yang telah dikumpulkan dari dunia. Wa tarku iradatiha wa ikhtiyariha, dan tidak ada keinginan pada dunia dan tidak pula mengusahakannya. Wa tarku iradatiha wa ikhtiyariha. Jadi ada sedikit penjelasan. Zuhud jadinya bukan miskin, bukan. Yang disebut zuhud itu bukan identik miskin. Kadang zuhud, ada orang zuhud, orang kaya. Bajunya bagus, rumahnya bagus, cuman bagus ya sekedarnya doang. Sedekah pada orang yang tak berpunya udah kagak kehitung tiap hari. Tuh, dia mau nggak kaya. Bagaimana mau nggak kaya? Orang hartanya udah kayak keran dibuka sekenceng-kencengnya sama Allah, ngucur rezeki sebanyak-banyaknya, masya Allah. Cuman sekedar, ya, buat menampakkan nih, kalau orang dalam ibadah pada Allah nggak akan berkekurangan pula. Wah, begitu. Ini namanya zuhud. Mereka hanya menjadikan dunia tuh sampai tangannya doang. Nggak ada. Dunia itu masuk ke dalam hatinya. Cuma sampai di tangan. Tadi dibilang, kalau tuh dunia hilang nggak dipikirin. Kagak dipikirin. Dia sedih kalau dia sampai nggak bawain wirid yang setiap hari diamalin. Baru sedih. Wirid, sholat sunnah, ya, nggak bisa melakukan kebaikan. Ya Allah, sedihnya minta ampun. Itu yang disedihkan. Bukan hilang fulus, bukan hilang duit. Masya Allah. Nih, hadirin ya. Mu'alim Syafi'i Hazami pernah mengatakan, duit boleh kita taruh di lemari, boleh di bawah bantal, boleh di kolong tempat tidur, boleh, boleh duit. Taruh berangkas, boleh. Yang nggak boleh ditaruh di hati. Nah, ada dan tiadanya dunia nggak merubah daripada ibadah kita. Saya pernah mengatakan, Khalifah Utsman bin Affan sebelum jadi khalifah dan sesudah jadi khalifah, khatamin Qur'annya tetap sama. Tiap malam Kamis udah hatam. Malam Jumat dari awal lagi. Tiap malam Kamis hatamnya. Ini malam Jumat mulai lagi dari Al-Fatihah, Al-Baqarah dan seterusnya. Tuh, seminggu sekali. Baik sebelum jadi khalifah dan sesudah jadi khalifah. Nah, kita jadi apa? Urusan kita apaan? Ya Allah, ya Rabb. Nah, hadirin ya. Saya tutup ambil cerita deh. Ada satu kisah hikmah ya. Ada seorang murid, istilah tarekat deh, tarekat. Dia punya mursyid, miskin mursyidnya nih. Murabbi, gurunya nih. Miskin banget. Ibadahnya Masya Allah, ilmunya jangan ditanya, ini luar biasa ilmunya. Ya, dididik si murid. Dididik, baik diajarkan ilmu, dituntun pula dalam melaksanakan ibadat, terus sampai dia banyak keilmuannya, belajar dari sang mursyid tersebut. Suatu hari dia mau ke Spanyol, tujuh Spanyol jadi negeri Islam dulu, ya. Ada Granada, Sevilla, ya.
Dia pengen ke Spanyol, ada satu urusan. Kata sang guru, sang mursyid, nah, kamu kalau mau ke sana, di sana ada teman saya. Ya, itu teman saya, Masya Allah, luar biasa orangnya, luar biasa ketakwaannya. Nanti kalau teman saya itu memberi nasihat, kamu dengerin betul-betul. Bilang, kamu murid saya. Kamu dengerin nasihatnya, nanti kamu sampaikan nasihat tersebut pada saya. Berangkat si murid menuju Spanyol, ya. Sesampai di sana, selesai dari urusannya, dicari nama teman sang guru. Ternyata orang banyak yang kenal. Wah Allah, orang termasyhur di Spanyol nih orang. Pas diunjukin tempat tinggalnya, kagetnya luar biasa. Kenapa? Rumahnya kayak istana, punya kuda ratusan, ya, punya yang namanya pembantu pun, wah banyak. Orang kaya deh pokoknya, kaya luar biasa. Ternyata orang paling kaya di Spanyol beliau. Tambah kaget lagi, ya Allah, kata guru, ini orang luar biasa ketakwaannya, man kayaknya nggak kira-kira. Udah diterima segala macam, dijamu. Setelah beberapa lama, si murid pun pengen pulang. Syekh, saya mau kembali ke negeri saya. Oh iya, saya ada pesan buat guru kamu. Saya punya pesan buat guru kamu. Bilang pada guru kamu, jangan terlalu banyak mikirin dunia. Tambah kaget lagi nih murid. Perasaan yang kaya ente. Guru aneh miskin, ente kaya. Ngampe ente nasihatnya jangan banyak mikirin dunia. Yang ada guru aneh nasihatin ente begitu, bukan ente nasihatin guru aneh. Terbalik. Tapi kata guru, ingat itu nasihat, nanti sampaikan pada saya. Waduh, guru suruh sampaikan ini nasihat. Pas dia pulang ke negeri Arab, saya lupa tepatnya di mana itu jazirah Arabnya. Sesampai di tempatnya, ditemui sang guru. Gimana, udah ketemu? Udah guru. Oh, dia diem aja, dipen nyampein, malu. Coba, kawan saya itu pesan apa sama kamu? Dia bengong aja. Guru, kata sahabat antum, guru jangan terlalu banyak mikirin dunia. Apa sang mursyid mengatakan, itu nasihat yang aku tunggu. Saya walaupun miskin, engkau lihat ini saya nggak punya apa-apaan, ya sekedarnya lah, ya untuk berjalannya kelangsungan hidup saja. Tapi di dalam benak saya masih ada terbersit akan keinginan dunia. Itu teman saya, itu orang Masya Allah dari dulu, ya, dia menghindar dari dunia. Tapi bagaimana Allah yang maha kuasa, yang maha berkehendak, hendak memberikan harta sebanyak-banyaknya. Siapa yang mau menghalanginya? Tuh. Nah inilah yang disebut harta cuman sampai tangan doang, nggak nyampe ke hati. Kayak Nabi Sulaiman tadi, ngelihat keindahan, udah cakapan sorga, udah. Tuh, orang yang udah kecintaan kepada akhirat, apalagi cintanya kepada Allah, wah udah nggak ada yang lebih nikmat kecuali dalam ibadah pada Allah. Ya, ada orang kaya, ada kaya nih orang nih, ya, nih orang yang kaya tadi, saya anggap kaya banget. Dia pernah ngomong begini sama saya, Tat, waktu saya masih susah, Tat, perasaan saya kalau makan sesuatu yang enak tuh beneran enak, Tat. Beneran enak. Tapi saya sekarang apa aja saya mau bisa beli, Tat. Apalagi sekarang ada apa itu? GoFood deh, mau beli apa juga, mau ke restoran paling mahal bisa saya, Tat. Cuman nggak seenak dulu ketika saya susah gitu. Jadi kesimpulannya, enak nggak enak tuh perkara hati. Kalau hati kita lapang, ikhlas,
qanaah. Nah, apa kata Nabi? Laisal ghina an kathratil aradi, walakinnal ghina ghinan nafas. Bukanlah yang disebut kaya itu kaya harta, tapi yang disebut kaya adalah kaya hati. Hadirin, wallahu alam.